Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat pagi menjelang siang para ketua RT. Bersama saya ketua atau Pamor Kelurahan Jatimamur atau Pamor RW 08. Kita mau bincang-bincang tentang masalah kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah RW 08. Ya, alhamdulillah kesempatan ini sudah kita berjalan ya bersama Pamor. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Pamor seputar kegiatannya apa sih, mungkin ada sebagian dari RT-RT yang baru belum pada kenal atau belum pada mengerti apa sih fungsi dan tujuan daripada Pamor yang ada di RW 8. iya. Ya, gimana Bang Akmal? Ya, terima kasih Pak RW 8, Pak Haji Basori. Kalau saya menyebutnya Pak Haji Basori, semoga kalimat saya ini akan menjadikan doa secara Amin, amin. umur pengalaman beliau ya biar cepat menunaikan ibadah haji. Karena dengan beribadah haji, wibawa beliau, amanah beliau akan menjadi lebih bagus ke depannya. Ya, buat informasi aja buat beberapa RT dan RW yang mungkin ada atau mendengarkan ini bahwa Pak RW Basori adalah RW terbaik Kelurahan Jatimamur pada tahun ini, di mana beliau mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan RT-RT yang lain. Ya, salam kenal juga buat RT yang baru, khususnya di wilayah RW 08, bahwasanya pada bulan-bulan ini atau tahun ini ada prioritas pekerjaan yang amat sangat besar buat RT, yaitu ada beberapa RT yang SK-nya sudah selesai ya, dan itu perlu ada regenerasi atau pergantian. Adapun mereka-mereka yang mungkin satu periode ingin mencalonkan kembali masih diberikan kesempatan. Adapun yang sudah dua periode ya harus ada pergantian regenerasi karena untuk jabatan RT, RW dan RT sekarang cukup lama waktunya yaitu 5 tahun gitu. 5 tahun sekarang Bang ya? Iya 5 tahun Pak 5 RT. tahun. Jadi untuk fungsi dan tupoksinya apa sih Bang untuk Pamor? Nah, Mungkin pamor, ada RT-RT yang nggak paham gitu. Pamor apa iya, sih? Apa sih yang bisa kita dari Pamor gitu, iya. manfaat dari Pamor gitu? Pamor kalau secara garis besar itu adalah petugas pemantauan dan monitoring. Siapa sih pamor gitu? Pamor adalah staf kelurahan yang oleh lurah diamanatkan untuk berada di posisi atau berkantor di wilayah yang ditunjuk oleh lurah. Nah, adapun saya selaku Pamor RW 8 ya berarti saya bertugas di wilayah RW 8. Kaitannya apa saja yang Ya, tugas yang saya pegang? Pertama, betul tugasnya. berkaitan dengan kependudukan, baik warga yang ingin membutuhkan pelayanan untuk pencetakan EKTP atau KK atau akte kelahiran atau administrasi lainnya yang itu membutuhkan kehadiran pamor. Mohon maaf, misalnya ketika ada warga yang jompo atau tidak apa sih ada kekurangan secara fisik mereka untuk jalan ke sana dan gitu. Saya selaku pamor harus membantu mereka untuk rekam EKTP. Kalau sekarang untuk perekaman khususnya nih bagi warga RW 8 ya Hmm. yang baru umur 17 tahun yang mungkin pada saat ini tahun ini dia sudah 17 tahun bisa melakukan perekaman EKTP cukup di kelurahan saja. Jadi sudah Jadi bisa ya Bang untuk sudah bisa 17 jadi nggak tahun harus itu mereka bisa nggak harus mereka kecamatan gitu ya, harus ke nggak bisa ya. kecamatan, harus ke Disduk Capil Jadi gitu, nggak sekarang harus. udah Nah, di kelurahan aja sudah bisa untuk ya, merekam. Itu hanya untuk 17 tahun ke atas atau apa Bang? atau yang lain juga bisa mungkin ada perbaikan KTP-nya, Perbaikan-perbaikan bisa ya ya bisa semuanya. juga. Nah, ini Hmm, buat kesempatan juga hmm, mungkin hmm, para ketua RT yang hmm, lama maupun yang baru hmm, agar dimengerti, mengetahui hmm. bahwasanya pada saat ini di Jatimamur sudah bisa merekam secara langsung EKTP, dan kalau memang itu ada belangkonya bisa jadi langsung ya Bang ya. Bisa jadi langsung. Dan juga Alhamdulillah. pesan juga ya buat mereka yang baru 17 tahun, Ya, karena KTP ini berlakunya seumur hidup, mungkin mereka akan melakukan pergantiannya nanti ketika mereka melangsungkan pernikahan. Karena dengan pernikahan, mereka status ya Bang ya. statusnya harus dirubah. Itu kan dalam waktu yang agak lama. Nah, oleh karenanya ketika sekarang mereka ingin melakukan perekaman EKTP bagi yang 17 tahun, diusahakan dengan penampilan yang bagus, yang menarik,
yang terlihat di KTP-nya tuh enak dilihatnya, artinya apa? Ketika disimpan di dompetnya itu nggak nyesel ngeliat foto KTP-nya Iya, gitu. benar-benar. Kadang Sebab kecil ya bang ya. walaupun itu cukup lama gitu kan. Jadi Ya, kan seumur hidup. iya seumur hidup. Kecuali memang mereka ada perubahan yang signifikan ya dari foto itu. Mohon maaf, waktu dulu mereka melakukan perekamannya untuk wanita tidak berjilbab. Nah, sekarang Sudah mereka berjilbab. berjilbab gitu. Bisa diganti tuh bang ya. Bisa diganti Bisa tapi bukan diganti. di kelurahan Di mana bang? gitu, harus ke Disdukcapil Oh langsung ke karena Dukcapil ya. Disdukcapil karena mereka memang yang punya sistem itu di sana dan gitu. Kita di kelurahan hanya mereka yang 17 tahun dan hanya ada perbaikan-perbaikan yang kecil gitu kan, yang tidak rumit-rumit seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada perubahan NIK, ya NIK-nya kan mungkin ada ketidakcocokan di KTP atau di KK dan itu amat sangat berimbas ketika administrasi di bank. Nah, itu yang bisa melakukan itu di Disdukcapil Kota Bekasi, Jalan Juanda nomor 100. Oh berarti langsung ke sana kita Langsung ke ya, sana. langsung ke sana. Bawa Res. dokumen yang lengkap. Bawa dokumen Ya, yang lengkap. yang Di antaranya apa tuh bang? KTP ya dia yang KTP. lama yang ada ya, yang dimiliki, kartu keluarganya, dan selisihnya tuh di apa. Data-data pendukung seperti akte kelahiran yang mengatakan bahwa lahirnya dia, mohon maaf ya, tertulis mungkin di situ 1980 kelahirannya. Padahal sebenarnya 1981. Dokumen yang lengkap apa? Ya cukup membawa dengan akte kelahiran yang dia miliki yang sesuai. Yeah. Dan juga ijazah. Nah, jadi ijazah ketika ada juga 2-3 pendukung yang cukup, saya rasa di Disdukcapil juga akan cepat merekomendasikan untuk perubahan demikian. Oke. Berarti ini harus didengarkan dan diserap untuk para ketua RT nanti agar disampaikan kepada warganya ya. Apa itu fungsinya pamor yang ada di wilayah RW 08 telah dipaparkan oleh Bapak Akmaluddin selaku pamor kita ya, nanti bisa disampaikan. Baik, kita ke PBB nih bang ya. Nah, iya, saat PBB. ini PBB Jati Makmur khususnya di wilayah RW 8 gimana bang? Ya, kita untuk tahun ini mohon maaf PBB untuk wilayah Jati Makmur secara keseluruhan ya agak di bawah gitu, berbeda dengan 3 tahun, 4 tahun atau 1 tahun yang lalu kan. Kita bisa mendominasi itu 5 tahun yang lalu pasti di urutan 10 besar kan gitu. Dan tahun ini agak naik turun tapi di urutan bawah kan gitu. Dan ini menjadi kewaspadaan kita juga dan menjadi kerja keras kita juga. Kenapa kok sampai demikian warga, ya mohon maaf untuk kaitan pembayaran PBB agak melempem gitu. Ya mungkin juga karena imbas dari COVID kali ya, bang? kemungkinan demikian. Bisa jadi ya imbas dari COVID bang. Imbas dari COVID salah satunya ada yang menjadi bahan pertimbangan warga untuk tidak membayar ya. Mungkin mereka agak mundur untuk pembayarannya. Tapi bagaimanapun juga kewajiban untuk membayar PBB itu adalah suatu kewajiban yang amat sangat mutlak. Kenapa? Karena dari PBB itu pembangunan di wilayah Kota Bekasi, khususnya pembangunan infrastruktur. Ya, kita juga kan akan merasakan ketika jalan ada genangan, kita merasa kecewa dan kesel atau sakit hati atau menyebalkan dah. Karena ya pakaian kita akan terciprat dengan kotoran airnya itu ya, atau air selokan, dan itu amat sangat mengganggu kita. Dan mungkin pada saat itu di hati mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kok pemerintah tidak memperhatikan saluran air, kok pemerintah tidak peduli dengan lingkungan. Nah, untuk perbaikan-perbaikan itu semuanya berawal dari mana? Dari dana SPPT PBB yang warga bayarkan. Nah, itu nanti oleh pemerintah diatur kepentingannya untuk apa, untuk sarana dan prasarana pendidikan, atau sarana jalan, atau saluran air yang kebutuhan wilayah ya bang ya. Iya, untuk kebutuhan wilayah. Oke, sekiranya untuk saat ini kan sudah melewati batas waktu yang ditentukan di bulan September ya bang untuk pembayaran PBB. Apakah ada biasanya tuh tahun-tahun yang lalu ada diskon-diskon untuk pembayaran PBB? Apakah ada saat ini untuk pembayaran diskon bang? Kalau untuk bulan ini pemerintah Kota Bekasi untuk pembayaran PBB memberikan diskon tidak terkena denda. Artinya apa? Pada tanggal 19 September tiap tahunnya itu adalah jatuh tempo pembayaran SPPT PBB, baik buku 1, 2, 3 atau 45.
Nah, untuk bulan ini, artinya bulan November ini terhitung dari tanggal 1 sampai terakhir tanggal November itu tidak dikenakan sanksi denda PBB. Mereka hanya wajib untuk membayar pokoknya saja Pokoknya saja. untuk khusus bulan ini. Untuk bulan November kita dari kelurahan belum ada informasi terkait apakah program itu berlanjut sampai bulan Desember atau tidak. Tapi yang jelas pada bulan November ini warga cukup membayar SPPT PBB pokok Pokoknya saja. saja. Iya, iya, Oke, jadi tidak ada diskon ya Bang. Kalau diskon Tidak. tidak ada, berarti cuman ada tidak dikenakan denda. Denda. Apakah itu denda bulan yang tahun ini saja atau tahun-tahun sebelumnya Bang? Nah, ini cukup. Dendanya itu bukan tahun ini saja. Misalnya kita 5 pada tahun tahun lah ya. 5 tahun mundur atau 10 tahun Ah, mundur, yang jelas mereka tidak dikenakan denda. Kalau misalnya kita pada tahun 2022 ini telah membayar, ternyata setelah kita periksa PBB kita tahun 2021, 2020, 19, 18 sampai bawah ada yang belum bayar. Nah, pada kesempatan ini kita manfaatkan. Artinya apa? Pada tahun tersebut kita hanya cukup membayar PBB pokok saja, tidak dikenakan denda per bulan itu sekitar 2%. Dan itu kalau diakumulasi, kalau misalnya sekitar 5 tahun, 6 tahun, itu amat sangat besar gitu. Ya mohon maaf ya, ya, agak gede, merogoh cukup gede kantong ya. kita juga gitu. Oke. Berarti dari bukannya hanya di tahun 2002 saja ya untuk Iya, betul tidak kan. dipungut Hmm. denda, Iya, tapi dari sebelum-sebelumnya juga udah termasuk ya Bang ya. Cuman betul. hanya diskon saja yang tidak ada ya. Iya, iya. Oke. Betul. Mungkin harap dimengerti juga kepada para RT dan juga harus disampaikan kepada warga-warganya bahwasanya pembayaran PBB pada bulan ini atau tahun ini tidak dikenakan denda. Itu bukan berlaku di bulan November saja, tapi di tahun-tahun yang 2001, 2020 dan seterusnya. Pada kalau apabila membayar di tahun ini tidak dikenakan denda, hanya pokoknya saja. Mungkin diskonnya tidak ada ya Bang ya. Iya, Nah, ini terkait banyaknya sudah terjadinya pembuatan sertifikat Bang. Ini kan ada pemecahan tanah ya. Bagaimana untuk PBB-nya itu kan berarti kan sudah terpecah ya, sudah masing-masing harus sudah punya. Nah, bagaimana caranya nih warga juga ada yang bertanya atau PRT juga banyak yang bertanya, bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan PBB dan sertifikat itu dengan nama yang sama. Oh, betul ya, terima kasih. Ini menjadi PR juga kita. Sebenarnya bukan cuma terjadi di Kelurahan Jatimakmur, tapi hampir di semua kelurahan-kelurahan yang melaksanakan program PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itu ada program Presiden Jokowi yang amat sangat membantu bagi warga yang mungkin pada tahun itu, pada saat itu, atau pada saat ini ya, yang sekarang program itu untuk Kota Bekasi berada di Pondok Melati. Untuk program itu di Pondok Gede sudah selesai. Nah, bagi warga-warga yang telah selesai pengurusan sertifikat PTSL-nya menjadi PR baru. Karena apa? Karena yang melaksanakan tugas untuk PTSL ini adalah BPN Kota Bekasi. Adapun keterkaitan dengan SPPT PBB, perubahan-perubahan, revisi, perbaikan, luas dan sebagainya itu Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Artinya dua instansi yang berbeda. Tetapi mereka, dua instansi yang berbeda ini, dalam satu lingkup, satu naungan, di Kota Bekasi mereka amat sangat kerjasama. Contohnya, ada beberapa warga yang tertulis di sertifikat PTSL-nya, BPHTB terhutang. Nah, itu bagaimana solusinya? Jadi perlu saya jelaskan kembali, bahwa BPHTB itu adalah bea perolehan hak atas tanah. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan harta atau tanah, itu baik kita jual beli, baik kita hibah, baik kita mendapatkan secara warisan, itu ada namanya perolehan hak atas tanah. Kita kena pajak, bea perolehan Udah hak pasti itu atas ya, tanah. udah pasti. Ya? Udah pasti. Nah, kecuali mereka yang punya akte jual belinya saat pengurusan dahulu, mereka sudah mempunyai AJB, akte jual beli tanah itu tahun 1998, karena pada saat ini belum ada kewajiban untuk membayar BPHTB. BPHTB itu mulai berlaku tahun 1998 sampai sekarang. Karena itu masuknya ke kas negara, baik SSP-nya dan juga
BPHTB-nya ke Pemda Bekasi. Nah, ini juga salah satu nih. Ketika warga melakukan pembayaran BPHTB, akumulasi keuangan itu akan masuk pada kas pemerintah Kota Bekasi. Kegunaannya, fungsinya untuk apa? Kembali kepada anggaran pendapatan belanja daerah. Nanti Pemda akan mengolah itu. Itu untuk uang-uang yang terbayarkan. Lalu bagaimana Bang Akmal, Bang Pamor, kalau misalnya kita PBB sertifikat kita di belakangnya masih tertulis di halaman 2, 1, 2, halaman 3. Di halaman 3 itu tertulis BPHTB terhutang. Bisa nggak itu dihapuskan? Bisa. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, untuk penghapusan tersebut amat sangat mudah sekali untuk penghapusan itu. Kalau misalnya mereka ditulis di situ BPHTB terhutang, dilihat dari jumlah luas tanahnya. Untuk rumus penghitungannya yaitu pertama, luas tanah dikali NJOP. NJOP adalah nilai jual objek pajak. Tanah tersebut NJOP-nya berapa? Misalnya dia mempunyai tanah 60 meter kali NJOP. NJOP-nya berapa? Kemudian hasil penjumlahan NJOP dengan luas tanah itu dikurang 60 juta. 60 juta itu rumus aturan. Setelah pengurangan 60 juta dari hasil itu kali 5%. Ada kalau misalnya tanah. Sebab masing-masing wilayah, misalnya masing-masing wilayah NJOP-nya berbeda-beda. Kalau untuk khusus RW 8 ini rata-rata 1.573 1.573.000. Kalau misalnya dia tanahnya 60 meter, nah berarti penjumlahannya 94.380 dikurang 60 juta. Dikurang 60 juta menjadi 34.380 dikali 5%. Sekitar 1.719.000 itu yang harus dibayarkan oleh pemohon yang punya sertifikat di belakangnya tertulis BPHTB terhutang. Nah, kemudian gimana Bang Pamor? Saya juga mengurus caranya, gampang. Ya, pertama berkas yang harus kita siapkan pertama yaitu fotokopi SPPT PBB. Misalnya karena kita punyanya dulu rame-rame masih nama orang tua, SPPT PBB nama orang tua kita. Nah, terus kemudian kan kita oleh keluarga, bahwa misalnya contohnya yaitu karena kita mendapatkan warisan ya, berarti sertifikatnya itu kita peroleh dari warisan gitu kan. Nah, jumlah luas tanah kita yang tertulis di sertifikat itu berapa, penghasilan berapa, kemudian kita surat tanahnya kita fotokopi dulu, sertifikat PTSL-nya, KTP, KK, minta pengantar RT RW karena RT harus mengetahui bahwasannya di wilayah tersebut terjadi perubahan SPPT. Itu harus RT RW harus tahu. Karena ketika nanti jadi PBB RT harus tahu ini punya siapa, tanah punya siapa. Jadi RT harus dilibatkan, RW juga dilibatkan. Kemudian setelah kita mempunyai berkas yang lengkap, KTP, KK, dan sertifikat, kita bawa ke kelurahan. Nanti kelurahan akan buat pengantar bahwasanya warga ini ingin mengurus penghapusan BPHTB terhutang dan akan diarahkan ke PPAT kecamatan. Nah, dari PPAT kecamatan kemudian diinput. Nah, pengenaannya berapa? Nah, tadi itu yang tertulis untuk contoh tadi tanah 60 meter NJOP 1573 oleh pihak PPAT kecamatan ini diinput. Kemudian setelah diinput, mereka mendaftarkan secara online ke Bapenda, kemudian terbit BPHTB ada sekitar 6 lembar, diprint oleh pihak PPAT. Nah, setelah diprint berbentuk BPHTB tersebut, ada POM-nya, nanti keluar apa yang disebut untuk ID billing ya. Mereka harus membayar pengenaannya berapa, administrasinya. Yang harus dibayarkan kemana? Nah, kewajiban dia membayar contoh tadi 1.719.000 itu dibayarnya di Bank BJB, di kantor pos, di Bank BTN. Yang Bank BTN juga tidak semua, hanya beberapa kantor yang bisa menerima pemberkasan ini. Nah, setelah mereka pemohon melakukan pembayaran PHTB terhutang ini, berkas ini diupload kembali, kemudian membuat permohonan. Permohonannya ditujukan kemana? Nah,
permohonannya ditujukan kepada BPN Kota Bekasi. Kalau dia punya sendiri atau dia mau membawa sendiri, tidak dengan kuasa. Hanya permohonannya saja, nanti di pihak BPN ada POM pengurusannya. Kalau misalnya agak jauh ke sana, bisa di kelurahan, bisa saya bantu nanti POM pengurusannya seperti apa permohonannya. Sebab saya atau kami menyimpan beberapa berkas permohonan ini. Nah, setelah permohonan dibuat, BPHTB-nya sudah dibayar dan tervalidasi sesuai dengan sertifikat jumlahnya berapa. Nah, dengan catatan PBB yang dia punya induknya harus terbayar 5 tahun. Itu wajib terbayar 5 tahun. Oh, jadi harus bayar 5 tahun dulu gitu ya, ya. Kemudian setelah PBB-nya dibayar, kemudian BPHTB-nya juga dibayar, dan juga sertifikat asli, mohon maaf, ini sertifikat asli harus dibawa ke BPN. Nah, kita nanti membawa ke BPN, jalan mana? Dekat tempatnya, dekat sekolah Unisma di situ, Kalimalang, sebelum DPRD Kota Bekasi. Nah, di situ nanti kita ke pusat informasi dan juga langsung ke pelayanan tercepat. Di situ kalau nggak salah ada pelayanan cepat untuk penghapusan BPHTB terhutang. Nah, oleh mereka nanti diproses dengan melihat dokumen-dokumen yang ada. Nah, seperti tadi tuh SPPT PBB-nya sudah lunas, permohonannya benar, dan KTP KK SPT PBB harus terlegalisir gitu, harus terlegalisir. Nanti oleh pihak BPN berkas itu dipelajari, kalau memang benar sesuai dengan aturannya pembayarannya 1.700.000 tadi seperti contoh, nanti oleh pihak BPN itu akan dihapus. BPHTB itu mereka menghapus bahwasanya BPHTB terhutang ini telah terbayarkan di Bank BJB contoh, atau di Bank BTN atau di kantor pos. Sedemikian Pak RW. Oke, terima kasih penjabarannya Bang, cukup jelas mungkin ya para RT, para warga apabila ingin mengurus karena sudah pembuatan sertifikat dan pecahan dari tanah-tanah, misalnya tanah pembagian waris atau ya pembagian waris itu kan dipecah-pecah tuh. Ya, jadi bisa apa namanya diurus PBB-nya, mungkin minta nanti dibantu oleh Pamor juga bisa ya Bang ya. Itu fungsi Ya, bisa, Pamor bisa. juga untuk bisa membantu warga yang bagaimana sih cara mengurusnya. Nanti bisa calling saya ketua RW 08 atau ke RT-nya, RT-nya nanti bisa menghubungi Pamornya begitu. Oke, penjabaran daripada pembuatan PBB yang belum sama dengan sertifikat bisa diurus, nanti bisa berhubungan atau koordinasi dengan RT, RW atau Pamor bagi warga yang ingin mengurusnya. Oke Bang, ini kita saat ini kan di 2022 nih, SK RT udah pada mati semua ya Bang ya. Iya, betul. SK RT itu harus di anu ya Bang ya, di apa namanya, diperbarui atau diupdate lagi ya. Betul, betul. Untuk harus diurus, kalau mungkin yang udah satu periode bisa naik lagi gitu Bang ya. Bisa. Apakah yang 2 periode ini bisa naik lagi Bang? Merujuk dari mereka yang setelah 2 periode itu tidak bisa untuk naik kembali karena Perwal melarang demikian, karena perintah dari Perwalnya itu bahwasanya cukup 2 periode. Berarti memang itu memang dibatasi Bang ya? Dibatasi walaupun warga menginginkan RT itu RT yang lama atau 1 periode 2 periode, warga menginginkan ketua RT-nya kembali lagi menjabat sebagai ketua RT, itu sudah tidak bisa Bang? Tidak diperkenankan dan tidak bisa. Kenapa demikian? Artinya begini, ketika sebuah jabatan walaupun misalnya RT RW ya, kenapa harus dibatasi kan gitu? Ini untuk regenerasi pada yang kaum muda mereka, karena tantangan untuk jadi RT dan RW 5 tahun mendatang khususnya ya, berbeda dengan kita 10 tahun yang lalu. Permasalahan-permasalahan di wilayah tuh beda kan gitu. Untuk tahun-tahun ke depan itu permasalahan dan penyelesaian masalah-masalah di lingkungan harus cepat, tepat, efisien. Kenapa saya bilang demikian? Dan ini dibutuhkan tenaga-tenaga muda, mereka-mereka yang visioner ke depan, bagaimana untuk melakukan perubahan-perubahan di wilayahnya. Karena begini, kalau misalnya kita anak-anak muda
yang secara kompetensi, secara kemampuan, secara skill mereka mampu bisa cuman ada di rumah-rumah aja. Sayang ilmu mereka yang sekolahnya cukup tinggi. Contoh gitu, seperti tahun-tahun yang lalu karena mereka merasa pakeuh itunya atau sungkan atau segan, kita yang muda tidak beri kesempatan untuk jadi ketua RT, nanti malu dengan yang senior-senior gitu. Nah, hal-hal semacam ini akan menghambat kemajuan untuk wilayah sendiri. Contohnya di wilayah RW 08. Saya amat sangat bergembira sekali seperti di RT 12 yang muda ya Pak Febri itu mencalonkan ketua RT 12. Alhamdulillah dengan basically-nya dia cukup gitu kan. Anak-anak muda bisa digerakkan karena tantangan kita ke depan, anak-anak muda ini harus diberikan ruang gitu. Mereka untuk mengeksplorasi kemampuan skill mereka untuk kewilayahan. Kita nggak bisa mengedepankan cara-cara zaman dahulu, cara-cara dahulu kita jadi RT, perintah sini, perintah sono, tunjuk sini, tunjuk sono, nggak bisa. Sekarang itu skill, artinya kemampuan mereka memimpin. Saya yakin mereka-mereka yang muda-muda itu di kampus-kampus mereka atau di OSIS-OSIS mereka Berorganisasi ya. berorganisasi, dan itu amat sangat membantu ketika mereka terapkan nanti di wilayah kan gitu. Seperti itu Pak RW. Oke, mungkin juga apa itu buat perhatian juga untuk ketua-ketua RT yang sudah masa baktinya sudah habis, ya secara legowo, ya silakan untuk pembentukan kepanitiaan, Mbak. Betul, betul, Jadi betul. untuk menunjuk seorang RT itu juga harus dibentuk panitia ya, Bang ya. Betul, betul. Harus dibentuk panitia ya, karena untuk berdasarkan nanti kita ke depannya gitu, Bang ya. Iya, iya. Untuk ketua-ketua RT harus pembentukannya harus ada SK panitia. Kenapa? Sebab panitia ini untuk pemilihan ketua RT atau RW walaupun di wilayah tersebut misalnya di RT 1, RT 2, berapalah kan gitu. Walaupun warga tersebut mereka harus dalam posisi netral. Artinya tidak bisa berat ke sini atau berat ke sana. Makanya salah satu persyaratan untuk menjadi panitia mereka harus membuat SPTJMD, surat pertanggungjawaban mutlak. Artinya mereka selaku panitia harus bersikap netral, tidak berpihak ke sini dan ke sono. Memberikan ruang kepada siapapun, khususnya warga yang ingin mencalonkan sebagai ketua RT atau RW. Yang jelas mereka pasti yang ingin mencalonkan ketua RT, mereka juga pasti prestasinya juga ada, dedikasinya juga ada, loyalitasnya juga ada, dan yang terakhir tidak tercela. Kenapa prestasi? Warga pasti akan memilih RT atau RW yang punya prestasi, yang menonjol dari sekian-sekian warga yang di sekitar. Prestasi itu pertama. Dedikasi. Dedikasi dia terhadap wilayah itu seperti apa. Warga juga akan menilai secara tersendiri tanpa diajari, tanpa kita sokong-sokong, tanpa kita ojok-ojok, mereka juga akan tahu siapa calon RT yang Aktif lah mempunyai ya, dedikasi. Nah itu harus dedikasi aktif gitu kan, aktif di di lingkungan gitu Bang lingkungan ya. dan segala Kita nanti macam. warga Nah, juga bisa loyalitas nih, loyalitas lingkungan. loyalitas juga Apa sama sih Pak RW. selama dia sebelum menjadi ketua RT itu jangan sampai ketika ingin menjadi calon RT baru dia beraktivitas gitu ya. Ya betul, betul, betul. Atau nanti ke depannya setelah jadi memplem gitu Bang ya. Betul, betul. Itu yang kita Nah, inginkan. loyalitas juga ada. Kenapa loyalitas harus ada sebagai salah satu persyaratan jadi ketua RT dan RW? Karena RT adalah struktur terendah, bukan terendah, paling bawah ya. Kalau terendah, nah, artinya paling bawah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Loyalitasnya ini pertama harus loyal dengan RW-nya, harus loyal dengan pemerintahan kelurahannya dan kecamatan. Itu loyalitas. Nah, yang terakhir itu mungkin kita tidak membaca, tapi kita perhatikan bahwa untuk ketua RT harus yang terakhir itu tidak tercela. Tidak tercela dalam artian apa? Artinya, jadi ketua RT itu secara fisik, secara mental, secara akhlak, secara adab tidak tercela. Dia bukan orang yang ada sanksi hukum, kena hukum apa gimana, dia tidak tercela gitu kan. Artinya warga menilai dia adalah orang yang baik dan mampu untuk memimpin suatu wilayah. Seperti itu Pak RW. Nah, ini juga ada Bang pertanyaan warga atau di RT-RT apa namanya? Terkadang warga yang memilih itu kan yang benar-benar tadi Abang katakan bilang
bahwasanya dia benar-benar berkecimpung di warga gitu ya kan. Nah, ketika ingin dipilih sebagai ketua RT itu terkait dengan KTP, Bang. Jadi Mm-mm. KTP-nya Jakarta atau lain dan selain di RT RW 8 gitu ya kan. Iya. Nah, itu kendalanya di situ, Bang, Iya. gitu. Jadi Mm. memang itu sudah ada undang-undangnya bahwasanya untuk kegiatan di lingkungan itu yang menjadi ketua RT atau pengurusnya wajib yang berKTP Mm. Jati Makmur atau RT setempat, Bang. Eh, karena kita bergerak untuk pemilihan ketua RT ini harus ada dasar hukumnya, perwalnya. Perwalnya mengatakan bahwasanya untuk menjadi ketua RT harus berKTP Kota Bekasi. Lebih khusus lagi misalnya RW 8 kan gitu. Karena ruang lingkup kerja dia di situ adalah wilayah tersebut. Artinya ya ya di wilayah tersebut. Nah, amat sangat disayangkan ketika seseorang yang mempunyai prestasi dan juga luar biasa oleh warga penilaiannya gitu. Ternyata ada sebuah ketidakdisiplinan di diri dia. Kenapa tidak disiplin? Dia cukup lama tinggal di sini, tetapi tidak disiplin, tidak melakukan perubahan identitas. Sebab sekarang di Dukcapil manapun se-Indonesia akan sangat mudah sekali untuk melakukan perubahan-perubahan identitas kewilayahan. Artinya apa? Pemerintah juga tidak menolak atau tidak sungkan berkaitan dengan urbanisasi, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah dengan alasan pekerjaan, rumah tinggal, atau apapun sebagaimana. Nah, ketika mereka melakukan perubahan identitas itu, mereka akan selalu membantu. Nah, cukup disayangkan ketika ada warga yang mempunyai prestasi dan menurut penilaian warga sekitarnya dia cukup layak untuk menjadi ketua RT, tapi terkendala di KTP. KTP. Tidak. Nah, kenapa sekaku ini pemerintah Kota Bekasi? Sebab kaitannya nanti dengan anggaran dan pendapatan belanja daerah dan juga untuk stimulan-stimulan, untuk bantuan-bantuan yang itu mana ada kewajibannya yaitu mereka mensyaratkan ber-KTP Jatimakmur dengan NIK 327508 artinya wilayah Kecamatan Pondok Gede. Nah, ini Bang terkait KTP, warga yang berdomisili atau menetap di wilayah RW 8, KTP-nya masih keluar, apakah ada perda atau peraturan-peraturan yang mana di dalamnya itu Hmm. warga yang berKTP luar yang berdomisili di lingkungan Jati Makmur harus berKTP Jati Makmur itu ada jangka waktunya nggak Bang? Berapa tahun dia tinggal di Jati Makmur harus berKTP Jati Makmur? Mereka minimal kalau untuk hal yang pendatang ya, kalau misalnya mereka hanya untuk kerja yang itu kontrak kerjanya cuman ya, setahun 2 tahun ya, mungkin agak dibenarkan dia untuk membuat domisili tinggal tanpa harus merubah karena setelah kontrak kerjanya dia selesai maka dia akan kembali ke asalnya. Lah kemudian bagaimana dengan warga yang sudah melakukan atau ya kemungkinan mereka mempunyai tanah di sini dan juga tapi KTP-nya masih luar Luar daerah. daerah. Ada kewajiban itu setahun. Setahun mereka, Setahun ya. kalau nggak salah setahun, demikian. Mereka harus segera untuk melakukan perubahan identitas kependudukannya. Karena kenapa harus segera ada perubahan kependudukannya, alamat kependudukan? Karena untuk identifikasi warga, ini khususnya tugas-tugas RT. Ketika ada sebuah identifikasi yang jelas, Fulan tinggal di mana, di gang nomor berapa, di rumah nomor berapa, bersama siapa, RT tahu dan RT bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah warganya. Nah, ini akan menjadi catatan buat RT bahwa jumlah penduduk di wilayah yang RT kuasai atau yang RT naungi atau RT ruang kerja RT akan terlihat jelas berapa jumlahnya, laki berapa, perempuan berapa, yang balita berapa, yang jompo berapa. Ini kaitan dengan pendataan kependudukan. Karena apa? Dari tahun ke tahun kita dahulu kan gitu. Ketika sebuah penginputan data khususnya pemilu ya. Kenapa terjadi double data? Karena kita selaku RT RW untuk hal yang demikian ya abai gitu kan. Artinya ketika ada warga yang tinggal di kita yang melebihi dari setahun, ada 2 tahun, 3 tahun, mereka tidak melakukan perubahan identitas, maka akan menjadi pendataan awal mereka tinggal di sini. Ternyata mereka memilih untuk pemilihnya nanti di daerahnya, maka akan terjadi double data dan ini akan merepotkan pemerintah pusat.
Oleh karenanya, kenapa kita selaku pemerintah Kota Bekasi dan juga kelurahan amat sangat konsen kaitan untuk perubahan identitas bagi mereka warga pendatang ini agar memilih pemilihannya jelas. Dalam artian mau tetap sebagai warga asal atau tetap ber-KTP, merubah identitasnya menjadi warga Kelurahan Jatimamur dengan ber-KTP Jatimamur Kota Bekasi. Oke, terima kasih Bang jabaran-jabarannya dari awal sampai akhir telah kita dengarkan bersama-sama untuk dimengerti oleh para RT, para warga, apa yang tadi kita bincangkan dari sisi kegiatan, fungsi dan tupoknya pamor yang ada di RW 08 itu Bapak Akmaludin, dan juga tadi juga pembahasan PBB sudah kita jelaskan, dan juga pemilihan ketua RT sudah kita jelaskan, dijabarkan juga oleh pamor kita. Oke Bang, terima kasih atas jabarannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi RT se-RW 08, dan juga saya berharap RT-RT di RW 08 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Tentunya amin, ya Rabbal Alamin. yang mau lanjut 2 periode silakan, yang mau istirahat silakan, dan intinya apapun itu nanti yang terjadi, siapapun itu ketua RT-nya, kita selalu mendukung. Yang penting warga dan lingkungan RW 08 tetap rukun dan sejahtera tentunya. Baik, terima kasih para RT. Sekali lagi juga terima kasih saya ucapkan pada Pak Akmaludin yang telah berkenan untuk memberikan jabaran-jabarannya atau paparannya tentang kegiatan apa yang ada di lingkungan RW 08. Terima kasih Bang Amal. Terima kasih Pak RW. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.